Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di segmen Ngaler Ngidul. Di sini kita udah kedatangan Mas Jamil sama Mas Arul yang akan menceritakan pengalaman mereka ketika mereka ngekes kadu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu berburu durian, yang dimana ini lumayan berkesan karena berburu durian ini kita biasa lakukan di akhir tahun. Oke Mas Jamil, mungkin Mas bisa menceritakan pengalaman Mas ketika berburu durian. Silahkan Mas. Cerita ngekes kadu ya. Iya betul. Oh, sangat lucu itu kalau bercerita tentang ngekes kadu. Semua pasti wah. Apa sih kadu? Kadu itu kan durian. Iya betul. Iya, kadu durian Pak ya. Ini Bapak ini mabok kopi apa mabok kadu sebetulnya? Mabok kadu. Pengalaman Mas ini gimana ini? Maksudnya pernah ketemu maung kah apa gimana ini? Bukan masalah ketemu maung atau orai, itu mah udah hal biasa ya. Mungkin kalau di kita mah apalagi yang perebut sama maung, perebut ada durian menggoler di wahangan, perebut sama maung itu udah biasa. Yang sangat serunya itu ketika kita ngekes kadu, kan kebanyakan di kita nih kalau ngekes kadu itu jarang yang pakai sepatu bot. Jadi kita nyeker aja, nyeker. Kan? Ketika kita udah di gunung, dari rumah bawa bekal ya, misalkan minuman ataupun makanan, ya seala kadarnya. Kita datang ke gunung langsung ngekes, karena memang kadu di kita itu kan umum ya, meskipun punya orang tapi kadu lokal itu satu pohonnya itu bisa diparabutkan sama siapa aja boleh Pak ya? Bisa. Iya. Cuma uniknya sama kadu itu, semua orang tuh berbondong-bondong sampai kaki pun ataupun badan bisa terluka itu enggak enggak kerasa. Ketika kita ngekes kadu udah mencium aja, mencium kadunya itu udah bahagia banget gitu kan, entah itu kadunya mulukan ataupun cumai, yang penting udah itu langsung kita dikurusuk aja, dikurusuk keruyuk ya, keruyuk digabres aja, nggak di situ nggak tahu ada orang ataupun maung ataupun manuk yang lagi ngenong ataupun lagi orang yang lagi bancet atau nggak tahu saya kan, pokoknya yang penting gabres saja, kadu aja gitu kan. Itu kalau fokusnya kadu ya, fokus kadu. Setelah itu dicari kan sampai dapat, langsung ketika kita dapat kadunya dicopot, diamuan, wah pokoknya nama itu bunga banget. Langsung aja kita dibawa ke saung ya. Ketika kita di saung udah istirahat aja ya, tiba-tiba kita lihat suku sama lengan udah cocok cucuk rabosa gitu kan. Ya pokoknya udah sama belum nggak apa-apa, yang penting kita dapat ya kan. Itu tentang cerita kadu. Kalau di malam hari pengalamannya gimana itu? Oh sangat seru juga di malam hari. Lebih ekstrim ya? Ekstrimnya ada ya kan. Horornya juga ada Pak ya? Horornya juga ada. Yang lebih Mas takutin itu takut sama makhluk hidup atau emang hal-hal goib? Semuanya Semuanya takut ya. Sampai tidak paksa ya rewas. Tidak puak aja pun kita udah rewas sebenarnya begitu kan. Rewas ya. Itunya jadi hut-hutan gitu ya. Iya. Ketika kita ngekes kadu di malam hari, kita kan semua kadang-kadang pakai baterai ya, bawa baterai. Semua tidak, jarang pakai sepatu, kita nyeker semua kan. Apalagi kalau rombongan. Intinya dari kampung pindah ke hutan aja, hutan itu jadi kayak kota. Ketika kita ngekes kadu atau durian itu ya, kita mau sendiri maupun berombongan, kita sering pakai baterai ya kan. Ketika kita masuk ke hutan, kita masing-masing, entah itu jurang, entah itu wahangan, entah itu ada tonton lomong segala di situ ya, mungkin nggak tahu. Kita
ketika udah ini semua gebru, kalau belum dapet kita cari sampai ke dalam ke sana gitu kan, sampai Ruyuk Bamban semuanya kita asuk-asukin juga tahu. Apalagi yang lucu itu, yang lucu ketika kita berombongan udah masuk di hutan ya, saya suka nek kalau udah kena kuarai baneng. Udah mata saya silau, seram gitu kan sama baterai, nggak ketemu jalan. Pupuyan di situ kayak pong-pong balong gitu kan, di situ udah malam, duren nggak dapet, dingin. Apalagi kalau udah ada tisada korosat, udahlah itu teh hutan ya kan, Langsung merejat ya. langsung merejat, pengen duren aja kok. Seperjuangan seperti itu masa-masa paling bahagia. Mungkin sampai sekarang juga pasti seru aja. Kalau nggak percaya ketika kita musim duren, kita ayo main bersama kami Ngabolang. Ngekes rombongan sama teman. Dan di situ ada teman saya namanya Samsul Ma'arif ya. Dari kecil tidak sobat. Tapi bukan saya menghina ataupun apa. Karena saya pun teman atau saudara. Ya bisa dibilang dia nggak bisa bicara sama mendengar. Di situ saya membimbingnya itu sangat, ya Allah, luar biasa. Emang kayak harus disentuh aja gitu kan. Saya mau udah di mana, dia mau di mana. Bahasa isyarat ya. Bahasa isyarat. Dan intinya dia pernah pepalangan. Ditimpu gak dapat ketika, karena saya mau di mana, dia di mana juga. Ketika ngerumbung dia baru bicara ketika mengamuk kuat gitu kan, dia peperangan wow gitu kan. Saya lucu, kata saya jangan gariang, ini mau hutan. Kalau ya di belakang saya lucu, jangan berisik, di sini hutan ya kan, nggak apa-apa. Dan ketika dia ikut dan nggak tahu dia mah ya itu atau ngedengar atau enggaknya ya, pokoknya dia intinya mengamu aja, dia mah bisa mengamu ya kan. Kami mah di mana, dia mah nggak ada, malah ada di Wuhangan ya kan. Apalagi mau manggilin mana kan nggak tahu, malah baterainya mati kan, pusing. Saya mau cari kemana ketika kamu ini dia udah merasa merenhetetan juga kan, baru kepalahengan. Kata saya di mana itu, ternyata dia dijungkran di Wuhangan di sana. Ya Allah, kata saya kalau dia kena kerut saya dimarahin sama orang tuanya nih. Aduh. Dan paling pusing ketika itu sama dia kena juga sama Ari Baneng. Ya Allah, dia tuh nanya, ini kenapa, saya juga gak tahu, ini mah pong-pong balong kan. Ini musim durian ngomong-ngomong bentar lagi ya. Bentar lagi biasanya. Karena biasanya kita menginjak akhir tahun ya kalau musim durian ya. Iya. Ada rencana apa nih kira-kira buat ke depan nih? Ya rencananya seperti biasa, kita ngekes, kita bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi itulah ya cerita dari teman-teman kita ini di segmen Ngaler Ngidul part 1 ya. Jadi biasalah ini obrolan para pemuda di tengah malam. Biasa ya, ngalir ngidul aja gitu. Cacahan kemana-mana alias berbicara kemana aja gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga saya ucapkan buat Mas Jamil dan Mas Arul ya, yang udah nemenin ya. Imim Rabosa, bisa follow di TikTok. Nanti kita ketemu di segmen Ngaler Ngidul part 2 insya Allah. Dan kita akan bahas di musim durian selanjutnya.